Selamat pagi Ibu, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih waktu yang kami peroleh. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul pemantauan hama tanaman dan teknik pengendalian hama terpadu. Pertama-tama saya akan perkenalkan nama kelompok kami, yaitu saya sendiri Sinyo Julio Jeskial Oematan, yang kedua Stanley Daumanu, yang ketiga Suryani Sagitaria Seger, yang keempat Shirley Seo. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu arti penting pemantauan hama sebagai komponen utama penerapan pengendalian hama terpadu. Pemantauan tingkat kepadatan serangga merupakan salah satu komponen utama penerapan PHT. Pemantauan populasi serangga saat ini menjadi isu utama dalam perlindungan pertanian dan kehutanan. Di tingkat pertanian dan kehutanan, operator manusia biasanya melakukan survei berkala terhadap perangkap yang disebarluaskan di lapangan. Ini adalah kegiatan yang memakan tenaga, waktu, dan biaya, khususnya untuk perkebunan besar dan kawasan hutan yang luas. Jadi, akan sangat menguntungkan jika memiliki sistem yang terjangkau yang mampu melakukan tugas ini secara otomatis dengan cara akurat dan lebih efisien. Kita lihat yang kedua, pengertian PHT atau pengendalian hama terpadu sendiri. Berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 390/KPTS TP-600/5 tahun 1994 tentang pedoman penyelenggaraan program nasional PHT, pengendalian hama terpadu sendiri merupakan upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai. Ketiga, konsep PHT, pengendalian hama terpadu atau PHT, merupakan konsep yang perlu diterapkan oleh petani, yaitu dengan memadukan teknik pengendalian hama yang kompatibel. Konsep PHT berkembang dan diterapkan dilandasi prinsip yaitu pemahaman ekosistem pertanian, biaya, manfaat pengendalian hama, toleransi tanaman terhadap kerusakan, populasi hama yang dipertahankan agar musuh alami dapat berkembang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengendali ekosistem pertanian, pemanfaatan dan pelestarian musuh alami, budidaya tanaman yang sehat, pemantauan ekosistem yaitu pemantauan hama, musuh alami, tanaman, dan komponen ekosistem lainnya, pemberdayaan petani, dan pemasyarakatan konsep PHT. Unsur dasar PHT adalah pengendalian alami, pengambilan sampel atau pemantauan rutin, arus ekonomi pengendalian hama, dan pemahaman ekologi dan biologi hama. Yang keempat yaitu tujuan PHT. PHT berlandaskan kepada ekologi sebagai konsep original untuk mengelola hama melalui studi interaksi hama dengan lingkungannya. PHT biointensif menggabungkan faktor ekologi dan ekonomi sehingga dapat meningkatkan PHT yang berkelanjutan dengan mengurangi biaya untuk pemakaian pestisida dan mengurangi pencemaran lingkungan, menurut Jepson tahun 2009. Prinsip PHT. Prinsip PHT adalah budidaya tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat akan kuat dari serangan hama, maka perlu perencanaan penanaman agar teknik budidaya tanaman yang dilakukan tidak sesuai untuk perkembangan hama. Dasar pengolahan hama. Pengelolaan hama terpadu bergabung pada keakuratan teknik pemantauan populasi hama tanpa mengumpulkan informasi tentang dinamika populasi bersama dengan faktor-faktor ekologi yang terkait. Hampir tidak mungkin untuk melakukan pengendalian hama
yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Faktor ekologi di lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai fisik, misalnya suhu dan kelembaban, kimia, misalnya komposisi kimia tanah, dan faktor biologi, misalnya patogen dan hama. Di antara faktor-faktor ini dan pengendalian hama selalu dianggap sebagai tantangan yang paling sulit untuk diatasi. Teknik PHT. A. Pemanfaatan pengendalian alami setempat. Menciptakan keadaan lingkungan yang memungkinkan tetap berfungsinya berbagai agensia atau organisme pengendali alami secara maksimal. B. Pengelolaan ekosistem dengan cara bercocok tanam meliputi 1. Penggunaan varietas tahan hama. 2. Pergiliran tanaman. 3. Sanitasi. 4. Pengaturan masa tanam. 5. Penggunaan tanaman perangkap. C. Penggunaan feromon dan alomon. Feromon dan alomon merupakan bahan kimia yang disekresi keluar tubuh serangga oleh kelenjar eksokrin sehingga bereaksi di luar tubuh atau antar individu. Feromon menjembatani komunikasi individu dalam satu spesies. Kegunaannya beragam, mulai dari daya tarik antar kelamin, mencari pasangan, mengisyaratkan bahaya, menandai jejak dan wilayah, serta berbagai interaksi intraspesifik lainnya. Alomon merupakan bahan kimia yang bekerja menjembatani komunikasi antar spesies dengan keuntungan bagi penghasil alomonnya. Alomon dipergunakan untuk mengusir predator, membingungkan mangsa, dan memediasi interaksi simbiotik. D. Pengendalian hayati. Khususnya pengendalian hayati, ini dikhususkan atas sebagai contoh untuk mengendalikan hama menggunakan pestisida hayati yang sudah diolah sebelumnya. Pestisida hayati diberikan kepada petani percontohan dalam bentuk insektisida, mikroba kemasan produk, BT+ dari bakteri entomopatogen Bacillus thuringiensis dan BVR dari jamur Beauveria bassiana. Pemakaian oleh petani bergantian dengan pestisida nabati daun sirsak. Pengendalian kali ini bertujuan untuk menekan dan mengelola hama wereng pada tanaman padi. E. Pengendalian hama. Penggunaan pestisida secara bijaksana dan selektif yang penggunaannya didasarkan pada hasil monitoring dan ketetapan tentang ambang ekonomi atau ambang pengendalian. F. Pengendalian dengan karantina. Sekian dan terima kasih.